I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yohana. Kali ini kita ibadahnya tetap online ya. Jadi adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya, kidung Jumatnya, dan buku tulisnya. Ayo, udah pada mandi belum? Yang belum mandi, mandi dulu. Terus jangan lupa pakai baju yang rapi ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Tracy akan membawakan lagu Aku Diberkati. Yuk siapkan diri adik-adik. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Semangat ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Boleh ikutin Kak Yohana ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati ibadah online kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Siska Baru Siregar. Dan hari ini kita kembali mau memuji Tuhan dan menyanyikan lagu. Ada dua ya adik-adik. Yang pertama lagunya Dalam Nama Yesus, dan lagu yang kedua Kalau Kau Senang Hati. Yuk kita bangkit berdiri buat adik-adik. Kak Siska mau panggil pasukan Kristus ya. Pasukan Kristus siap. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Ambil tepuk tangannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau nyanyi lagi lagu yang kedua, yaitu lagu Kalau Kau Senang Hati ya.
Kita panggil lagi musiknya. Musik. Jangan lupa tepuk tangannya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, ayo gerak. Hore, hore. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo gerak. Hore, are. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Sus, Yesus, yeah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik, ayo kembali lagi dengan Kak Tracy. Kita akan mengangkat pujian. Bersinarlah, kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Semua anak-anak sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota memang cantik dan ganteng. Yuk, supaya lebih semangat lagi, bangkit berdiri ya. Pasukan Kristus, siap! Musik! Memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di dalamku. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di dalamku. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di dalamku. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di dalamku. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, bersinarlah,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyi kembali dari buku ND nomor 792, Pasu Hami O Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita kembali bersyukur bisa memuji Tuhan hari ini dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Dan sekarang saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama nanti dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Adik-adik dipersiapkan hatinya, dipersiapkan Alkitabnya. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang memberkati, menyertai, melindungi kami dimanapun kami berada. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau jagai kami senantiasa. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan berikan waktu yang indah ini bagi kami untuk bernyanyi, memuji nama-Mu Tuhan, terlebih belajar dari firman. Sertai dan terangi hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ya sudah dibuka Alkitabnya, kita baca bersama Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35. Kita baca 2 ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik semua sudah makan pagi? Sudah sarapan? Tentu ada yang sudah, ada yang belum, ya. Makanan apa yang dimakan tadi sebagai sarapan? Ada yang makan nasi, makan mie, mungkin juga makan lontong, ya. Dan ada yang makan roti atau kue, ya. Rotinya pun banyak jenisnya. Ada roti rasa coklat, keju, dan lain sebagainya. Nah, lantas hari ini, ya, kita akan belajar tentang roti hidup. Nah, apa ini roti hidup? Apakah adik pernah melihat roti yang hidup? Roti yang bisa bicara, ya, bisa jalan ke sana kemari? Tentu belum pernah, ya. Kalau di film kartun mungkin ada, ya, roti yang bisa nyanyi, ya, roti yang bisa berbicara, ya, dan lain sebagainya. Terus kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa ada roti hidup? Siapakah roti hidup itu? Roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus disebut roti hidup? Ya, mengapa Yesus disebut roti hidup? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, Amang atau saya meminta adik-adik semua untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa makanan? Ayo, adik-adik, bisakah manusia hidup tanpa makan? Tentu kita semua setuju bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Nah, tapi makanan yang dimaksud tentu bukan hanya nasi, bukan hanya roti, ya. Mungkin juga tidak hanya dengan makanan. Kita butuh minuman, ya. Kita butuh udara, kita butuh matahari. Nah, walaupun manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, tapi hanya dengan makanan juga, ya, tanpa yang lain itu manusia tidak bisa hidup. Coba adik-adik makan terus, makan tidak pernah minum, pasti tidak bisa juga hidup. Nah, yang kedua pertanyaannya, di samping makanan untuk tubuh kita, ya, makanan apa lagi yang kita butuhkan? Tentu makanan rohani kita, makanan hati kita,
makanan untuk jiwa kita. Nah, kalau makanan roti tadi, nasi, mie, makanan untuk jasmani kita, kalau kita makan sekarang, ya sebentar itu sudah habis dan lalu kita lapar lagi, cari makan lagi, dan makan lagi. Nah, tapi makanan yang kedua ini, yaitu makanan untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk rohani kita, adalah makanan yang membuat kita hidup selama-lamanya. Ya, apa itu? Yaitu percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus. Makanya dikatakan Yesus adalah roti hidup. Karena dengan kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, hidup di sorga, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita makan tentu harus ada aturan, ya. Makanlah sebelum terlalu lapar. Kalau kita udah kelaparan dulu baru makan, nanti bisa sakit. Nah, tapi tidak boleh juga terlalu kenyang. Sebelum kita terlalu kenyang, berhentilah makan. Karena terlalu kenyang itu tidak baik. Nah, percaya kepada Yesus itu akan membuat hidup kita, ya, diberkati. Selain diberkati apa lagi? Diberikan kesehatan. Selain daripada diberikan kesehatan apa? Kita diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan, ya. Karena Yesus itu mampu melakukan mujizat, ya, mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Nah, contohnya, ya, Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur. Ya, masih ingat kan? Pernah baca kan? Ya. Yesus juga memberi makan 5.000 orang, sama dengan di pasal 6 ini. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau Tuhan mau, ya, Dia akan memberikan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, tapi bisa menjadi mungkin. Yang sakit menjadi sembuh, ya, dan lain sebagainya. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang percaya kepada Yesus, kita mendapatkan makanan rohani kita, makanan hati kita, dan itu akan kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, sama seperti kalau kita makan dan minum, lalu kita memiliki tenaga itu kita pakai untuk apa? Untuk kerja, beraktivitas, untuk belajar. Jadi kalau kita menerima juga makanan rohani kita, makanan hati kita, makanan jiwa kita, maka makanan itu menjadi tenaga bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Apa itu? Yang dikehendaki Allah Bapa daripada kita berdoa dan percaya kepadanya setiap saat. Percaya. Yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah, ya. Melakukan perbuatan baik, menolong orang lain, membantu orang lain, menolong orang tua, membantu orang tua, hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama. Ya. Itulah pekerjaan anak-anak Tuhan. Dan karena Yesus mengasihi kita, kita juga mengasihi seorang dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Kami belajar tentang Yesus adalah roti hidup, supaya kami melakukan kehendak Allah, supaya kami melakukan yang baik dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kuatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil, dan Engkau yang memberikan kepada kami hikmat melalui Roh Kudus supaya kami mengerti firman. Jagai kami Tuhan dimanapun kami berada, berikan kesehatan, berikan kepintaran. Engkau juga memberkati orang tua kami dan juga para pendeta, para hamba Tuhan yang melayani di gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi, terus kita udah dengerin khotbah. Sekarang Kak Yohana mau kasih warta jemaat. Coba telinganya dibuka lebar-lebar supaya adik-adik bisa dengar Kak Yohana mau ngumumin warta jemaat. Warta jemaat kali ini adalah ada hayat hafalan buat Nazaret, Samaria, Kanaan, dan Tesalonika. Coba dicatat dari Yohanes 3 ayat 35. Kak Yohana ulangi lagi. Yohanes 3 ayat 35. Sekali lagi ya, ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 35. Jadi nanti adik-adik bikin ayat hafalannya ya, terus kirim ke sosial medianya Sekolah Tangerang Kota, Sekolah Minggu Tangerang Kota. Nah, kali ini Tesalonika harus lebih kreatif ya adik-adik. Kalian bikin gerak dan lagu menggunakan alat musik terserah. Kayak nih Kak Yohana misalnya mau gunain teh pucuk yang sudah tidak digunakan, ini dijadikan alat musik. Jadi adik-adik nanti nyanyi lagu Ku Diberkati diiringi dengan alat musik apapun yang bisa adik-adik daur ulang seperti aqua botol, terus kerencengan. Nanti bikin sendiri ya adik-adik. Nah, kita juga ada kreativitasnya loh adik-adik. Kreativitas untuk kelas Nazaret dan Samaria yaitu membuat pembatas Alkitab. Jadi nanti adik-adik boleh bebas ya bikin pembatas Alkitabnya, boleh gambar love, boleh gambar senyum. Nanti adik-adik tulis ayat hafalannya di tengah-tengahnya, yaitu dari Yohanes 3 ayat 35. Jadi ketika adik-adik bikin kreativitasnya misalnya gambar love, jadi di tengah-tengahnya ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, untuk Kanaan kreativitasnya adalah gerak dan lagu dari dua lagu, yaitu Dalam Nama Yesus dan Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Jadi adik-adik boleh kreasiin sendiri videonya dan gerakannya sesuai dengan lagunya ya adik-adik. Nanti tag sosial media Tangerang Kota. Masih semangat adik-adik? Masih? Kita mau bernyanyi lagi nih. Kita mau bernyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah. Musik. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji yang selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hanya musik ya. Kita mulai lagi nyanyi. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, kita udah di penghujung acara. Kak Yohana cuma mau ingetin adik-adik, kalian tetap stay at home. Kalau keluar rumah menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa kalau keluar rumah bawa hand sanitizer, dan tetap jaga jarak. Jadi adik-adik, selama COVID-19 ini masih ada, kita tetap ibadah dari rumah ya adik-adik. Ajak mama, papa, kakak, adik, tante, opung, non-tulang-tulang, dan semuanya untuk tetap nonton ibadah di Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. See you adik-adik, bye-bye.